Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Pak Wira untuk kelas 6A. Hari ini hari Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021. Oke, hari ini kita memasuki pembelajaran kedua di tema 2. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengamati sebuah gambar, ya. Di sini adalah mengamati kerukunan dalam keberagaman masyarakat. Nah, kalian amati dulu gambarnya. Di sana ada gambar apa? Kemudian nanti kalian tuliskan pertanyaan dan jawab pertanyaannya di buku tugas, ya, di buku tulis, buku tugas. Pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan oleh anak-anak hingga orang tua pada gambar tersebut? Ya, silakan teliti gambarnya, apa yang dilakukan anak-anak dan orang tua. Yang kedua, untuk apa mereka melakukan kegiatan tersebut? Berikutnya, apakah di daerah tempat tinggalmu juga pernah dilakukan kegiatan seperti gambar tersebut? Pernah atau tidak nih, ya? Yang keempat, apakah kalian juga ikut serta dalam kegiatan tersebut? Nah, kalian ikut nggak nih pada kegiatan ini ketika ada di tempat tinggalmu? Yang kelima, pekerjaan apa yang kalian lakukan? Kalian ngapain di sana? Ya, itu tugas yang pertama. Berikutnya, ayo mencari tahu ada apa ya di sini. Ya. Kita akan mengenal pola lantai pada tarian. Apa sih pola lantai? Pola lantai itu adalah garis yang dilalui oleh penari. Ada bermacam-macam pola lantai. Yang pertama ada pola lantai vertikal. Nah, harus tahu membedakan mana vertikal, mana horizontal. Vertikal itu ke atas, ke bawah, ya. Vertikal. Yang kedua ada pola lantai horizontal. Ini kebalikan dari vertikal, ya, lawannya horizontal, lurus kayak saf sholat, itu namanya horizontal. Ya, ketika saf sholat itu sama dengan horizontal, yaitu. Yang ketiga ada pola lantai diagonal miring, yang ini. Pola lantainya pola lantai miring diagonal. Nah, yang keempat adalah pola lantai melingkar, jadi muter ini, ya. Kayak kalian bermain-main apa tuh, kucing-kucingan, ya. Itu kan pola lantainya melingkar. Nah, ada 4 di sini: vertikal, horizontal, diagonal, dan melingkar. Ini salah satu contoh-contoh pola lantai pada suatu tarian. Nah, sekarang kalian tentukan nih. Di sini ada berbagai macam gambar. Nah, ini ada 6, ya. Ada 6 gambar di sini. Kira-kira dari ke-6 gambar ini mana yang termasuk vertikal, mana yang termasuk horizontal, mana yang diagonal, atau mana yang melingkar, ya. Silahkan tuliskan jawabannya di buku, tidak perlu digambar, ya. Tidak perlu digambar. Misalkan nomor 1, pola lantainya apa? Gambar yang kedua, pola lantainya apa? Gambar yang ketiga, pola lantainya apa? Yang keempat apa? Yang kelima apa? Yang keenam apa? Ya. Oke, di sini nomornya urut aja, ya. Ini yang pertama, yang sebelah kanan kiri atas. Kiri atas itu yang pertama. Berikutnya ke bawah, ya. Ke bawah itu yang kedua. Ke bawah lagi ini ketiga. Nah, pindah ke atas, ini yang keempat, ini yang kelima, ini yang keenam. Maaf, Bapak belum nuliskan angkanya ini. Nah, jadi ulangi, ya. Ini yang pertama, kemudian turun yang kedua, gambar kedua, ini gambar ketiga, pindah ke atas, kanan atas, ini yang keempat, dan ke bawah 5, dan terakhir gambar yang keenam. Oke, jelas, ya. Jadi nomor urutnya dari atas kiri 1, 2, 3, pindah 4, 5, dan 6. Oke, itu tugas yang kedua. Tugas yang ketiga adalah kita
kita akan menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ini pengulangan pelajaran di kelas 3, kelas 4. Nah, ini ada penjumlahan pecahan. Contoh, tentukan hasil penjumlahan pecahan pada berikut. Nah, sebelum ke penjumlahan pecahan, kalau ada Haris tahu dulu mana pembilang, mana juga penyebut. Pembilang itu ada di atas, ya. Kalau penyebut ada di bawah. Di sini pembilangnya nomor 1. Pembilangnya ada 1 dan 2. Penyebutnya cuma ada 1, yaitu angka 3. Nomor 2, begitu juga nomor 2. Pembilangnya mana? Pembilangnya adalah 2 dan 1. Penyebutnya yang mana? Angka. Gimana caranya menjumlahkan pecahan seperti ini? Ya, cukup kalian menjumlahkan pembilangnya saja. Ingat, menjumlahkan pembilangnya saja. Penyebutnya tetap, tidak perlu dijumlahkan. Jadi yang dijumlahkan hanya 1 ditambah dengan 2. Penyebutnya tetap, ya. Oke, nah di sini jawabannya 3/3. Kalau kita sederhanakan, kalau disederhanakan 3/3 itu sama dengan 1. Berikutnya nomor 2. 2/5 ditambah 1/5. Yang dijumlahkan adalah, ingat, pembilangnya saja. 2 ditambah dengan 1. Oke, ya, 2 ditambah 1 sama dengan 3. 5-nya tetap. Ya. Nah, di sini penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama dilakukan dengan menjumlahkan pembilang-pembilangnya, sedangkan penyebutnya tidak dijumlahkan, jadi penyebutnya itu tetap. Nah, bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Caranya adalah kita cari dulu pecahan yang senilainya atau menggunakan KPK. KPK dari penyebut itu. Nah, di sini ada 1/4 ditambah 3/5. Ini tidak bisa dijumlahkan. 1 ditambah 3, 4 ditambah 5, nggak bisa. Karena penyebutnya adalah berbeda. Kita samakan dulu penyebutnya. Jadi kalau kalian menemukan soal seperti ini, penyebutnya berbeda, jangan kalian langsung jumlahkan, tapi disamakan terlebih dahulu penyebutnya. Kira-kira 4 dan 5 supaya jadi sama, digimanakan ya? Atau dicari dengan KPK atau menggunakan pecahan senilai. Kita urutkan di sini. Kalau di sini menggunakan pecahan senilai, 1/4 buat kepecahan senilainya jadi 2/8. Dikalikan 2 ya, atas kali 2, bawah kali 2. Berikutnya ada 3/12. Ini dikalikan 3 ya, 1/4 kali 3/3. Jadi hasilnya 3/2. Berikutnya ada 4/16 dikali 4 nih. 4 kali 4. 4 kali 1 4, 4 kali 4 16 dan seterusnya sampai 5/12. Gimana dengan 3/5? Sama di sini 3/5. Kalikan dengan 2. 3 kali 2 6, 5 kali 2 10. Bisa. Berikutnya 9/15. Kalikan 3. 3 kali 3 9, 5 kali 3 15. Berikutnya kalikan 4 dan seterusnya. Nah, ketika mencari seperti ini, kita di sini ada lihat mana penyebutnya yang sama. Di sini ada 8, 12, 16 dan 20. Yang bawah 10, 15 dan 20. Nah, ternyata ada yang sama, ini 20. Maka kita pakai yang samanya. Jadi pecahan 1/4 dan 3/5 itu senilai dengan 5/20 dan 12/20. Baru kita ganti. Ya, 5/20 ditambah 12/20. Penyebutnya sudah sama. Kita tinggal jumlahkan pembilangnya saja. Hasilnya jadi 17/20. Oke, atau sama dengan kita gunakan KPK-nya. Nah, di sini ya. Dari bentuk contoh yang tadi 4/3, contoh yang lain 4/3 ditambah 3/10. Ada 3 dan 10. Kita cari dulu KPK-nya. 3 dan 10 itu KPK-nya berapa? Ternyata ketemu KPK-nya adalah 30. Apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Cari kelipatan dari 3 dan 10, tapi yang paling kecil. Nah, ini
pelajarannya sudah KPK dan FEB di kelas 4 ya. Ulang kembali nanti ya. Ketemu KPK nya 30, baru kita masukkan di sini 4/3 dikali dengan 10. 10 dari mana? Dari mana ini ketemu 10? Untuk mencapai angka 30. Jadi 30 dibagi 3, karena penyebutnya 3, ini hasilnya 10. Jadi kalau di bawah kali 10, pembilang juga dikali 10. Sama dengan yang ini. Kenapa dikalikan dengan 3? Karena 30 dibagi 10 sama dengan 3. Jadi kita selesaikan di sini 3/10-nya dikali 3/3. Oke, kita langsung kalikan. 4 kali 10, 40. 3 kali 10, 30. Ditambah dengan 3 kali 3, 9. 10 kali 3 sama dengan 30. Setelah penyebutnya sama, baru kita boleh jumlahkan. Ingat, yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. 40 tambah 9, 49, 30-nya tetap. Ya, bukan jadi 60, tapi tetap jadi 3. Maka hasilnya 4/3 ditambah 3/10 sama dengan 49/30. Caranya persis kayak yang di atas ya. Jadi nanti kalau mengerjakan silahkan menggunakan cara apabila penyebutnya tidak sama. Oke, sekarang ke pengurangan. Sama dengan penjumlahan. Pengurangan ini hampir sama dengan penjumlahan. Jadi penyebutnya tidak boleh dikurangkan, hanya boleh pembilangnya. Jadi 4/5 ditambah dikurangi 1/5. Maka kita selesaikan di sini, yang dikurangkan hanya pembilangnya saja, 4 dan 1. Di 4 dikurangi 1, 5-nya tetap. 4 kurangi 1, 3, 5-nya tetap. Begitu juga dengan nomor 2. 5/6 dikurangi 4/6. 5 dikurangi 4, 1, 6-nya tetap. Gimana kalau penyebutnya tidak sama? Sama seperti penjumlahan, harus disamakan dulu dengan menggunakan KPK atau pecahan senilai. Oke, jadi tugas yang ketiga sekarang adalah silakan kalian tuliskan soalnya di sini di buku tulis, di buku tugas. Silakan tulis, kemudian nanti lanjutkan dengan caranya seperti yang dijelaskan sebelumnya. Boleh silakan videonya dilihat beberapa kali. Oke. Nomor 1 sampai nomor 5. Rangkum di sini, jadi tugasnya ada 3. Yang pertama, menjawab pertanyaan berdasarkan gambar. Kemudian yang kedua, tuliskan gerakan pola tari. Ada 6 soal tadi. Kemudian yang ketiga, mengerjakan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ada 5 soal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.